Saudara-saudari yang terkasih, banyak orang pada zaman sekarang ini semakin disibukkan oleh aneka macam aktivitas dan kegiatan. Mereka semakin disibukkan oleh banyak hal, namun ternyata banyak orang juga yang mulai merindukan keheningan. Tempat-tempat yang menawarkan hening, kesunyian menjadi alternatif kunjungan banyak orang. Semakin banyak orang pada masa kini mengetahui banyak hal, ternyata juga tidak sedikit yang merasa kekeringan. Lalu banyak orang mulai kembali mencari sang sumber kebijaksanaan sejati, yaitu Tuhan. Pada Injil yang akan kita dengarkan pada minggu masa Prapaskah yang kelima ini, Injil Yohanes bab 12 ayat 20 sampai dengan 33, digambarkan banyak orang juga ingin berjumpa dengan Yesus. Mereka bukan orang-orang yang sederhana. Mereka rata-rata orang yang memiliki banyak pengetahuan, orang-orang terkenal. Nikodemus misalnya, dia dikenal sebagai alim ulama. Dia banyak mengetahui tentang kitab suci, tapi dia masih memiliki satu kerinduan. Dia ingin berjumpa dengan sang sumber kebijaksanaan, maka dia menemui Yesus. Berjumpa dengan Yesus membuat Nikodemus dilahirkan kembali karena dia sudah menemukan sang sumber kebijaksanaan sejati. Dalam Injil Yohanes yang kita dengar ini, banyak orang ingin berjumpa dengan Yesus, dan melalui para murid akhirnya mereka bertemu dengan Yesus. Ketika mereka bertanya tentang berbagai macam misteri kehidupan kepada Yesus, Yesus mengajarkan sesuatu yang bagi mereka sungguh luar biasa. Yesus mengajarkan bahwa biji gandum itu akan memiliki makna kalau dia jatuh dan mati, karena kematiannya itu justru akan menghasilkan buah yang berlimpah. Itulah gambaran tentang dirinya. Itulah gambaran tentang Yesus. Dia memperkenalkan dirinya sebagai sang sumber kebijaksanaan, justru ketika di dalam hidupnya itu menunjukkan sebuah integritas yang luar biasa. Dia tidak hanya mengajarkan tentang solidaritas. Dia tidak hanya mengajarkan bahwa beban hidup penderitaan manusia itu harus dipanggulnya, tetapi dia menjalaninya. Dia melakukannya lewat jalan salib. Jalan salib itu ditempuhnya hanya dengan satu alasan, ketaatan dan kepasrahannya yang total karena kehendak Bapanya. Dan dia diutus memang untuk melakukan itu. Saudara-saudari yang terkasih, lewat pribadi Yesus, kita diperkenalkan sebuah kekayaan rohani yang luar biasa, sebuah kewibawaan, sebuah kebijaksanaan itu muncul ketika apa yang dikatakan, apa yang diyakini dimunculkan dalam perbuatan. Yesus menunjukkan solidaritasnya. Yesus menunjukkan keberpihakannya kepada penderitaan manusia lewat jalan salibnya. Jalan salib yang tidak mudah, yang membuat dia harus menderita dan rela mati itu, bagi Yesus merupakan jalan cinta. Maka kebijaksanaan hidup yang diajarkan oleh Yesus itu tidak lain adalah kebijaksanaan cinta kasih. Dan cinta itu hanya memiliki makna yang utuh, makna yang penuh lewat jalan salib. Kita sudah berjumpa dengan Dia, sang sumber kebijaksanaan sejati. Namun kita masih terus merindukan Dia untuk menginspirasi hidup kita. Memang kita tidak harus mati seperti Yesus. Kita tidak harus disalibkan karena dianiaya oleh banyak orang seperti Yesus. Tapi kita diajak untuk melakukan, mencintai dan berpihak seperti apa yang dilakukan oleh Yesus
yang dicintai oleh Yesus dan yang dijadikan orientasi hidup oleh Yesus, yakni mereka yang menderita, mereka yang belum beruntung di dalam hidup, dan mereka yang terpinggirkan. Kalau kita mau berani dan solider kepada mereka, kalau kita mau mematikan ego kita, kalau kita mau meninggalkan atau menanggalkan egosentris kita sudah bekerja sama dengan Yesus untuk berani sedikit menanggung beban penderitaan sesama kita. Maka kita berarti sudah terinspirasi oleh Sang Sumber kebijaksanaan sejati ini. Mungkin kita termasuk orang-orang yang sibuk. Mungkin kita termasuk orang-orang yang mengetahui banyak hal. Mungkin kita termasuk orang-orang yang sudah dikenal oleh banyak orang. Tetapi kita dipanggil seperti Yesus. Apakah kesibukan-kesibukan kita, apakah aneka pengetahuan yang kita miliki membuat kita menjadi manusia-manusia yang bijaksana? Bijaksana berarti seperti Yesus, rela keluar dari diri sendiri, rela menempuh jalan salib, rela menderita, tetapi penderitaan itu bukan penderitaan yang sia-sia. Penderitaan itu bukan akibat dosa dan kesalahan kita, tetapi kita rela menderita demi untuk mencintai sesama kita, demi untuk solidar dan rela berbagi penderitaan kepada mereka. Dan dengan cara itu, maka kita sudah berpartisipasi terhadap karya keselamatan Allah yang sudah dituntaskan oleh Yesus lewat penderitaan dan lewat kematiannya, tetapi disempurnakan oleh kebangkitannya yang mulia. Saudara-saudara yang terkasih, sebentar lagi kita memasuki perayaan Paskah. Paskah adalah perayaan iman. Paskah adalah perayaan keselamatan. Dan dengan itu kemudian diajak kita untuk semakin menyadari bahwa kita ini orang-orang yang bersyukur karena kita sudah diperkenalkan oleh Sang Sumber kebijaksanaan sejati, yaitu Yesus Kristus sendiri. Maka kita memperoleh kesempatan untuk bisa semakin hidup sempurna karena kita dipanggil untuk menjadi manusia sempurna. Dan kesempurnaan itu bisa kita temukan kalau kita semakin hidup lebih bijaksana, hidup dengan penuh cinta, dengan jalan yang ditawarkan oleh Yesus, yaitu jalan salib. Biji gandum mati jatuh ke tanah, tapi dengan cara itulah maka dia berbuah banyak. Kita rela untuk menderita, tetapi penderitaan kita itu tidak sia-sia. Ketika penderitaan kita itu kita satukan dengan penderitaan Kristus, karena penderitaan itu merupakan solidaritas kita untuk menanggung bersama penderitaan seluruh umat manusia. Tuhan memberkati kita semua.